datang di channel Senang Matematika. Hari ini kita akan mempelajari matematika kelas 8, khususnya materi bangun ruang sisi datar dengan contoh soal prisma segi 6. Di sini ada sebuah soal, pada prisma segi 6 beraturan tingginya 20 cm. Jika panjang salah satu rusuk alasnya 8 cm, maka tentukan A. luas alasnya, B. luas sisi tegaknya, C. luas permukaannya, D. volume prisma. Nah, di sini untuk mengerjakan soal ini, adik-adik kita buat dulu ya. Karena diketahui tingginya 20 cm, tinggi prisma adalah ini ya. Tinggi dari titik D ke J itu adalah tinggi prisma. Tingginya 20 cm. Nah, jika panjang salah satu rusuk alasnya 8, berarti di sini kita beri tanda dulu ya. Yang mana ya yang menjadi rusuk alasnya? Nah, yang ini nih. Yang Miss beri tanda ini adalah menjadi rusuk alasnya dengan panjang 8 cm. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya segitiga OBC. Nah, kita gambar ulang di sini. Nah, titik O-nya ini B, ini C. Lalu kita ketahui di sini panjang BC adalah 8. Nah, panjang OC bagaimana dengan panjang OC dan panjang OB? Panjang OC dan panjang OB juga pasti panjangnya sama dengan BC, yaitu 8. Ya. Berarti segitiga OBC di sini adalah segitiga sama sisi. Nah, untuk mencari luas alas prisma segi 6, terlebih dahulu adik-adik harus mencari luas satu buah segitiganya dulu ya. Nah, berarti di sini kita harus mencari luas segitiga OBC. Nah, dengan rumus alas dikali tinggi segitiga dibagi 2. Nah, tapi di sini adik-adik lihat ya, kita belum mengetahui tinggi segitiganya. Nah, karena itu kita harus mencari tinggi segitiganya. Misalkan di sini kita misalkan ya, di sini adalah titik X. Berarti tinggi segitiga itu sama saja panjang OX. Nah, panjang OX bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana OX kuadrat sama dengan, nah di sini adik-adik lihat ya, ini adalah sudut siku-siku. Kalau misalnya Miss gambar ulang, sini titik O, di sini X, di sini B. Nah, di sini adalah sudut siku-siku, ya. Nah, OB-nya ini dengan panjang 8, BX-nya itu panjangnya berapa? Kalau dari B ke C itu 8, maka BX-nya adalah setengah dari BC-nya. Setengah dari BC-nya itu berarti setengah dikali 8. Jadi BX-nya itu setengah dari BC. BC-nya tadi adalah kan panjangnya 8 ya. Berarti BX-nya panjangnya 4 gitu. Nah, selanjutnya adik-adik lihat di sini. Panjang OB di sini ya, sisi OB itu merupakan sisi yang paling panjang. Dia merupakan sisi yang terpanjang. Mengapa OB merupakan sisi yang terpanjang? Karena sisi OB terletak di depan sudut siku-siku. Ya. Jadi semua sisi yang terletak di depan sudut siku-siku merupakan sisi yang terpanjang, atau kita juga bisa sebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Nah, sedangkan sisi BX-nya dan sisi OX-nya itu adalah sisi siku-siku. Jadi kita sebut dengan sisi siku-siku. Nah, kalau sisi terpanjangnya sudah diketahui, kita bisa mencari sisi siku-sikunya, yaitu di sini yang mau kita cari ya tadi ya,
OX, terutama kita mau cari OX ya, tinggi segitiganya, dengan cara menggunakan rumus Pythagoras. Dengan cara mengurangkan sisi terpanjangnya ya, sisi terpanjangnya tadi adalah OB kuadrat dikurang BX kuadrat. Nah, sama dengan OB-nya di sini berapa? 8 kuadrat. Dikurang BX-nya adalah 4 kuadrat. Berarti OX kuadrat atau T kuadrat ya, tinggi segitiga kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64 dikurang 16. Berarti T kuadrat sama dengan 64 dikurang 16 sama saja berapa? 48. Berarti tinggi segitiganya adalah, kita hilangkan kuadratnya di ruas kiri. Berarti di sini di akar kuadrat ya, akar kuadrat dari 48. Akar kuadrat dari 48 itu sama saja akar 16 dikali 3. Akar 16 itu sama saja berapa? 4. Akar 3. Berarti ya. Nah, berarti kita sudah menemukan tinggi segitiganya adalah 4 akar 3 cm. Nah, di sini Miss juga punya cara cepat untuk mencari tinggi segitiga ya. Jadi khusus untuk prisma segi 6, adik-adik bisa mencari tinggi segitiga dengan menggunakan rumus cara cepat. Menggunakan rumus, nah cara cepatnya gimana ya? Cara cepatnya, tinggi segitiga bisa kita cari dengan menggunakan rumus A akar 3 per 2. Nah, A-nya itu tadi apa? Panjang rusuk alasnya. Panjang rusuk alasnya tadi adalah 8 ya. Jadi di sini 8. Nah, berarti kita ganti 8 akar 3 per 2. 8 dibagi 2, 4. Berarti tinggi segitiganya 4 akar 3. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, mau menggunakan cara yang pertama juga bisa, hasilnya 4 akar 3, atau adik-adik mau menggunakan cara cepat dengan menggunakan rumus A akar 3 per 2, juga hasilnya sama 4 akar 3 cm. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menghitung tinggi segitiga, kita bisa mencari luas satu buah segitiganya. Satu buah segitiga apa di sini? OBC. Ya, kita masukkan ya. Alasnya tadi adalah berapa? Alasnya 8. Dikali tinggi segitiganya 4 akar 3 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 4, 16 akar 3 cm persegi. Ini adalah luas segitiga OBC. Nah, bagaimana dengan luas alasnya? Luas alasnya, sebentar ya. Luas alasnya bisa kita hitung dengan cara mengalikan 6 dikali luas segitiga. Kenapa dikali 6? Karena kalau adik-adik perhatikan di sini terdapat ya, terutama pada alasnya, adik-adik perhatikan pada alas prisma segi 6 terdapat 6 buah segitiga yang kongruen. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah segitiga yang kongruen. Sehingga luas alasnya bisa kita hitung dengan cara 6 dikali luas segitiga. Berarti 6 dikali luas segitiganya tadi adalah 16 akar 3 ya. Kita pindahkan ke sini. 16 akar 3. Sama dengan 6 dikali 16, 96 akar 3 cm persegi. Nah, berarti kita sudah menemukan jawaban yang A, yaitu luas alasnya 96 akar 3 cm persegi. Selanjutnya kita akan menghitung luas sisi tegaknya. Di sini prisma segi 6 memiliki 6 buah bidang atau 6 buah sisi tegak dengan bentuk persegi panjang. Sehingga untuk mencari luas sisi tegaknya, kita bisa menggunakan rumus 6 dikali luas
persegi panjang. Jadi ini kalau adik-adik lihat ya, ini adalah bangun persegi panjang, ya. Nah, berarti 6 dikali luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. 6 dikali panjangnya yang mana? Panjangnya ini adalah panjang CD, ya, yaitu 8 cm. Lebarnya itu yang mana? Lebarnya itu ya sama saja dengan tinggi prisma. Jadi di sini kita tulis 20. Tinggal kita hitung. 6 kali 8 kali 20 adalah 960 cm persegi. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang C. Luas permukaannya. Luas permukaan prisma segi 6. Bisa kita hitung. Di sini adik-adik bisa lihat ya. Pada gambar terdapat 2 buah sisi yang kongruen, yaitu ada 2 buah sisi alas yang kongruen. Berarti kita bisa buat di sini luas permukaannya adalah 2 dikali luas alasnya ditambah luas sisi tegaknya. Nah, 2 dikali luas alasnya, tadi luas alasnya kita sudah hitung. Luasnya adalah 96/3 ya. Jadi kita tulis di sini 96/3 ditambah luas sisi tegaknya tadi adalah 960. Nah, berarti 2 dikali 96/3 adalah 190/3 ditambah 960. Nah, kalau jawabannya seperti ini, sudah adik-adik biarkan saja. Berarti luas permukaannya adalah 192/3 ditambah 960 cm persegi. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pertanyaan yang D, volume atau volume prisma. Itu akan sama dengan rumusnya luas alas dikali tinggi prismanya. Luas alasnya tadi adalah 96/3, yang ini ya. Tinggi prismanya tadi adalah 20 ya. Berarti jawabannya 96/3 dikali 20 sama dengan 1920/3 cm pangkat 3 atau cm kubik ya. Demikian adik-adik video pada hari ini. Semoga adik-adik mengerti ya. Dan selamat belajar. Terima kasih.